Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya supaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Habakuk. Pasalnya yang pertama. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kelihatan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini kami dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami oleh firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu yang menguraikan firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin dan memakainya, menolongnya, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami dituntun untuk berjalan di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk, kitab Habakuk pasal yang pertama. Tadi sudah kita membaca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Habakuk itu ditulis oleh Habakuk, dan sebenarnya tema kitab ini adalah hidup dengan iman. Kitab ini unik Bapak Ibu Saudara karena suatu nubuat itu diarahkan langsung kepada Yehuda, tetapi maksud saya kitab ini biasanya para nabi itu mengucapkan nubuatan-nubuatannya terhadap bangsa Israel tentang apa yang akan menimpa mereka. Tetapi ini terkesan seperti dialog antara Allah dan sang nabi. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dialog itu bisa terlihat di ayatnya yang kedua sampai yang keempat tadi. Itu merupakan satu keluhan-keluhan, dan keluhan-keluhan ini dijawab di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya akan membaca ayat 5 dan 6 sebagai jawaban Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat itu adalah keluhan-keluhan Nabi Habakuk karena banyaknya kejahatan yang terjadi di Yehuda. Jadi banyak orang-orang Yehuda hidupnya tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang-orang di Yehuda yang hidupnya jahat, yang bertentangan, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ini menimbulkan suatu keprihatinan di dalam hati Nabi Habakuk.
dia juga sangat bergumul melihat kejahatan atau banyak kejahatan yang dilakukan atau yang terjadi di antara orang-orang Yehuda. Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk mengeluh dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi dia melihat kejahatan di Yehuda. Dia berseru kepada Tuhan tentang keluhan-keluhannya itu disampaikan kepada Tuhan. Dia berseru, tapi seakan-akan Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Dan Habakuk juga berseru kembali, mengatakan kepada Tuhan penindasan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menolong segera. Saudara, inilah yang menjadi pergumulan Habakuk. Ini yang membuat dia tidak habis pikir, mengapa demikian. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan di selanjutnya tentang jawaban Tuhan. Jadi Nabi Habakuk tadi berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi engkau biarkan kejahatan ini terjadi di Yehuda. Tetapi Tuhan seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Kemudian Habakuk juga bergumul kembali, dan seakan-akan Tuhan tidak menolong. Lalu di dalam ayat yang kelima dan keenam, Tuhan menunjukkan suatu jawabannya. Apa jawabannya kalau kita melihat? Jawabannya adalah di dalam ayat 5 dan 6 yang kita baca tadi. Khususnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Gambarannya, Tuhan membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim itu terkenal dengan sebutan bangsa yang garang dan tangkas. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, orang Kasdim itu adalah suatu bangsa yang dahsyat dan menakutkan. Saudara, ini yang membuat Habakuk kembali tidak mengerti. Yang diharapkan Habakuk adalah bahwa Tuhan itu bertindak mengubah orang-orang Yehuda yang jahat menjadi tidak jahat. Hidupnya yang bengkok menjadi lurus. Tetapi yang terjadi justru Tuhan membangkitkan orang bangsa yang sangat jahat, yang garang, yang ganas, untuk menghukum orang-orang Yehuda. Itu yang membuat Habakuk tidak mengerti. Jawaban Tuhan membuat Habakuk tidak mengerti. Mengapa Tuhan bertindak demikian? Kadang-kadang kita juga dapat mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Bahkan kadang-kadang jawaban Tuhan tidak sesuai, dan bahkan bisa membuat kita bingung. Mengapa demikian? Kemudian Habakuk kembali bergumul kepada Tuhan, menyampaikan keluhan-keluhannya kembali kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, yang pada intinya adalah Habakuk kembali mengeluh. Mengapa Tuhan membiarkan atau menggunakan, membangkitkan orang Kasdim untuk menghukum orang-orang Yehuda? Mengapa Tuhan membangkitkan orang jahat untuk menghukum Yehuda yang jahat? Itu yang membuat Nabi Habakuk kembali tidak mengerti. Apa jawaban Tuhan selanjutnya? Jawaban Tuhan
Kita bisa melihat di dalam pasal 2 ayatnya yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara, seakan-akan Tuhan ingin mengatakan kepada Habakuk di dalam ketidakmengertiannya, Tuhan memberikan jawaban yang membuat Habakuk mengerti bahwa orang benar, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Seakan-akan Tuhan mau mengatakan kepada Habakuk bahwa percaya saja, bahwa tindakan Tuhan itu tidak pernah keliru. Percaya saja. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yehuda tidak salah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa saja mengira Tuhan salah bertindak, atau kita mempertanyakan mengapa Tuhan bertindak sesuatu yang kita tidak harapkan, sesuatu yang membuat kita tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara, Habakuk menjadi lebih mendapatkan jawaban. Dia lebih dikuatkan oleh jawaban Tuhan kali ini, bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa pelajaran yang dapat kita dapatkan? Apa yang dapat kita pelajari tentang jawaban Tuhan dalam hal ini? Paling tidak saya menemukan ada dua pelajaran dari jawaban Tuhan ini. Yang pertama, jawaban Tuhan itu menunjukkan keadilannya. Saudara, walaupun Yehuda itu umat Tuhan, tetapi kalau hidup mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Allah akan menghukum mereka. Bagaimana caranya? Macam-macam. Dalam kasus ini, Allah membangkitkan orang kasti, memakai bangsa yang jahat, orang yang sangat jahat, lebih jahat daripada Yehuda, dipakai Tuhan untuk menghukum Yehuda. Jadi jawaban Tuhan itu menunjukkan keadilannya Tuhan. Sekali lagi, walaupun orang Yehuda umatnya Tuhan, tapi kalau mereka berbuat jahat, mereka bertindak bertentangan, hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Banyak cara Tuhan menghukum umatnya. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita umat Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah dunia dan segala pengaruhnya yang jahat, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan situasi yang tidak menentu, yang bisa membuat kita takut, goyah. Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, jawaban Tuhan itu menunjukkan kebenarannya. Apa yang benar menurut Tuhan? Firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Apapun situasi yang kita hadapi, tetap percaya Tuhan, tetap berpegang pada firman-Nya. Dan itu yang membuat kita tenang, itu yang membuat kita kuat. Situasi kita bisa berubah, kondisi sekitar kita bisa berubah, bahkan perubahan-perubahan situasi dalam hidup kita sering membuat kita takut, atau membuat kita sering bingung, tidak mengerti. Tapi firman Tuhan menunjukkan kebenarannya.
Jawaban Tuhan menunjukkan kebenarannya, bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh imannya, berdasarkan imannya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk terus hidup di dalam jalan-jalan yang benar menurut firman Tuhan, hidup sebagai orang yang benar atau orang yang beriman, dan mari kita hidup oleh kepercayaan kita kepada Tuhan, sesuai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia membuat kita kuat, membuat kita aman, membuat kita mampu menghadapi bahkan melewati hari-hari kita ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama. Kami mohon supaya Roh Kudus memimpin lebih jauh kami untuk mengerti firman-Mu, dan lebih-lebih kami berpegang pada firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan sekalian, hidup mereka, usaha mereka, Tuhan berkati. Lindungi mereka, dan juga Tuhan peliharakan selalu apa yang mereka butuhkan. Tuhan kiranya memeliharakan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.